wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyyin Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i wal musallihin wal ulama'i wal musannifi wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadrati mu'allifi hadal kitab wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa yu'awin ala nasri hadal kitab syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa'ana rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumin fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna matiqamatu lan angin pemestine anduweni istiqamah khairun iku luwih bagus min saking alfi karamatin alfi karamatin saya karomah wadali kalan utawi mengkono kang ditutur kami niku nento apa dalik latas Allah aja ngerasa ngenda sira annaka ing satemene sira la taliku iku ora patut sira dil barun kelawan cayuja wan najahi lan berhasil badaku balik ngumpulake sira. Wala takulan ojono siro antayiyo siro bimaklubin iku kang dilah gengaken bimaklubin iku kang dingelahaken alaihi ngatasi wong min saking qabli sadurunge antadriba nyanto nyumbu sira anna nadriba nyanto nyoba usira taka fatabi ing mangkono kang ditutur mongko ilingo sira daka emang kono kang ditutur pantabi mongko iling sira. Jadi di dalam kitab ini menjelaskan bahwa keistiqomahan meskipun satu atau dua atau tiga itu lebih baik daripada kita mempunyai 1000 karomah. Jadi istiqomah itu akan mengalahkan 1000 karomah.
Karena istiqomah adalah sumber dari karomah. Apapun yang kita istiqomahkan, pasti nanti akan berujung mempunyai karomah-karomah tersendiri. Apabila tanpa kita mempunyai keistiqomahan, tidak akan pernah terjadi itu karomah-karomah yang kita miliki. Karena karomah itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu kalau sudah memberikan karomah kepada hamba-hambanya, berarti hamba-hambanya itu layak dan pantas diberikan karomah-karomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya Allah memberikan karomah-karomah tersebut, berarti hamba-hambanya menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Allah itu tidak mencintai hamba-hambanya, tidak akan pernah diberikan karomah, apalagi tidak punya keistiqomahan, tidak akan pernah Allah berikan karomah itu kepada hamba-hambanya. Jadi setelah itu jangan kita merasa kalah, merasa lemah, merasa kurang pantas sebelum kita mencoba. Jadi kita ini harus percaya dan yakinlah, fa insya Allah bahwasannya kita bisa. Jadi kita harus merasa yakin dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mencoba, jangan bilang bahwasanya kita kalah, kita nggak bisa, kita nggak paham, kita nggak nutup. Aslinya sebenarnya kita ini sebagai manusia yang sempurna, aslinya ini mampu, tapi kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya mampu. Dan ketidaksadaran inilah yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak kuat. Padahal kita ini sebenarnya orang-orang yang kuat, tapi tidak sadar bahwasanya kita ini orang-orang yang kuat. Kenapa kok bisa dibilang seperti itu? Karena manusia Allah berikan akal pikiran yang sempurna. Allah itu menciptakan kita sebagai hamba-hamba manusia yang berakhlak sempurna. Jadi umpama sebelum mencoba, jangan pernah kita merasa kalah. Kita harus selalu berusaha, berikhtiar dan yakin bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sampai kepada kita. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi pertolongan Allah, kekuatan-kekuatannya Allah, kekuasaannya Allah pasti akan membentengi kita. Karena Allah ini maha bijaksana, maha adil, maha welas asih,
Maha kasih sayangnya tiada tara. Kunono sira alimaniku wong kang alim. Kunono sira alimaniku wong kang alim. Unita mengkoti parahane sira fadlaun ing kautamaan wajalan lan kagungan, wajalan lan keagungan, wasarofan dan kemuliaan, wa karoman nakseni kemuliaane, wa tablan dan keluhurane. Syahidallahu annahu la ilaha illa ilahu wa malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista. Bahwasanya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang menegakkan keadilan para malaikat dan orang-orang yang beriman. Jadi kenapa kita harus menjadi orang yang berilmu? Kenapa kita harus menjadi orang-orang yang alim? Kenapa kita harus bisa menjadi orang-orang min ahlil ibadah? Kenapa kita harus bisa menjadi orang-orang min ahli siyam, ahli puasa? Kenapa kita harus menjadi orang-orang min ahli sodakoh? Dikarenakan ketika kita menjadi orang-orang yang beriman dan berilmu yang bermanfaat ilmunya, orang-orang yang beriman dan berilmu yang bermanfaat ilmunya, sungguh pasti Allah akan memuliakannya. Orang-orang yang beriman dan berilmu yang bermanfaat ilmunya, sungguh Allah akan yang mengagungkannya. Orang-orang yang beriman dan berilmu yang bermanfaat ilmunya, sungguh Allah utamakan. Jadi jadilah orang-orang yang alim, jadilah orang-orang yang berilmu, jadilah orang-orang min ahli ibadah, jadilah orang-orang yang bermanfaat atas ilmu-ilmunya. Pasti Allah akan memuliakannya, Allah akan mengagungkannya, Allah akan mengutamakannya. Dengan begitu mulia, utama dan istimewanya orang-orang yang berilmu, maka lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan dirinya, kedua dengan malaikat, dan ketiga dengan orang-orang min ahlil ilmu. Jadi orang-orang yang alim pasti akan mendapatkan keagungan, keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada min ahlil ilmi, min ahlil ibadah, min ahli sodakoh. Yang terpenting tujuannya semata-mata beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan orang-orang yang beriman dan berilmu, Allah sendiri pasti akan mengangkat derajat-derajatnya seorang hamba-hambanya min ahlil ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi keutamaan, keistimewaan orang-orang yang beriman dan berilmu, Allah akan meninggikan derajat-derajatnya kita fid dini wad dunya wal akhirah. Qad rafa'allahu ta'ala, teman-teman ngangkat sintene Allah. Allah Ta'ala sintene Allah halih maghluhure Allah. Al-mu'minin yang pira-pira wong mu'min, wal ulama alan pira-pira wong alim. Darajat ini pira-pira derajat bil yakin kelawan yakin, bil yakin kelawan yakin, wal ulama alan pira-pira wong kang ngalim. Darajati ing pira-pira derajat bil yakin kelawan wong yakin. Wa darajatul ulama lan utawi pira-pira derajate ulama sabamiatan ing 700 bainahuma iku ing dalem antarane derajat loro. Al-masiru utawi lalampan bil hamzi matan ing dalem 500 tahun. Jadi derajat-derajatnya ulama itu ada 700 derajat. Derajatnya ulama ada 700 derajat di atas kaum mukmin. Jadi derajatnya ulama itu ada 700. Di atasnya kaum mukminin. Ibnu Abbas dawuh, Ibnu Abbas mengendika, para ulama yang memperoleh beberapa derajat di atas kaum mukminin dengan 700 derajat, yang mana antara 2 derajat itu perjalanan 500 tahun. Jadi begitu tingginya derajat-derajatnya ulama di atas orang-orang mukmin, sampai mencapai ukuran perjalanan 700 kali 500 tahun, berarti 350 tahun. 300.050 tahun. Andai 1 detik, andai 1 langkah kaki 0,3 meter, maka 1 menit sama dengan 0,3 meter kali 60 detik, berarti sama dengan 18 meter. 1 jam sama dengan 18 meter kali 60 meter, berarti 1080 meter. Sehari semalam sama dengan 1080 meter kali 24 jam, berarti 25.920 meter. Setahun sama dengan 25.92 meter,
dikali 365 hari berarti 9.468 atau 9.468 kilometer. Jadi 500 tahun itu sama dengan kita perjalanan 9.468 kilometer. Jadi derajatnya itu Allah seperti halnya kita itu berjalan seperti itu tadi 9.000 berapa gitu. Jadi umpama perjalanan itu bisa diukur dari sini ke Amerika itu bolak-balik 2 kali kalau enggak 3 kali. Amal-amal yang paling utama adalah ilmu. Amal-amal yang paling utama atau paling diutamakan ialah ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang Allah Ta'ala. Jadi tidak ada ilmu yang tidak mengajarkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu apapun di dalam kitab-kitab itu pasti mengajarkan tentang mengerti, memahami, meyakini tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa afdalul a'mali lanu tawi paling utamane piro-piro amal. Ilmu ka iku oleh ngerti sira bihi kelawan Allah subhanahu kelawan maha sucine Allah azza halimah luhuri Allah alalan maha agunge Allah wa anda bi mongko ilingo sira. Inna qalila amalin zatamane sidi amal yang fa'uma iku manfaati apa sidi amal ilmi ning dalam serta di ilmu bihi kelawan Allah subhanahu kelawan maha suci Allah alladzi bada kang ngawedane mulai zidane Allah inna kasira amali satemene akeh amal la yanfa'iku ora manfaati apa gangene amal ma'al jahalati ing dalam sertane bodoh bihi kelawan Allah jalla halimah agunge Allah dafa naksi nola sintane Allah. Sedikit amal disertai ilmu itu lebih bermanfaat dibandingkan banyaknya amal tanpa kita memiliki ilmu, itu tidak berguna. Meskipun amal-amal kita itu yang kita amalkan, yang kita istiqomahkan itu hanya sedikit, tapi kalau disertai dengan ilmu, disertai kita mencari ilmu, disertai kita memahami ilmu, itu akan lebih bermanfaat dibandingkan kita banyaknya amal, banyaknya beribadah, banyaknya amal-amal yang jadikan ibadah
tanpa kita memiliki ilmu, tanpa kita memiliki pengetahuan, tanpa kita memiliki seorang guru, itu tidak akan berguna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mengamalkan suatu perbuatan amaliyah tanpa dia memiliki ilmu akan menjadi orang-orang yang kesasar. Orang-orang yang kesasar ini orang-orang yang gak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini ada firqahnya, semuanya ini ada metodenya, ada tata caranya untuk wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Metode dan caranya itu hanya bisa dipahami, bisa diketahui kalau seseorang itu belajar di dalam kitabnya. Menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak gampang. Cara menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak gampang. Jadi gampang-gampang susah. Diumpama kita ini menjalankan suatu ibadah, suatu apapun yang intinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini juga belum tentu perbuatan kita itu diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama sampai melakukan ibadah, umpama sampai melakukan suatu amalia yang bagus, menjalankan suatu perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini belum tentu diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang terpenting kita harus tahu ilmunya terlebih dahulu. Karena apa? Dikarenakan disertai ilmu lebih bermanfaat dibandingkan banyaknya amal tanpa ilmu tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urusan diterima dan tidak diterima itu bukan urusannya kita. Ini pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting kita semata-mata berniat menggugurkan suatu kewajiban yang Allah perintah kepada kita. Yang terpenting kita juga harus mengetahui ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat terlebih dahulu. Jadi kita mau ngelakuin apapun, kalau dibarengi kita punya ilmu, itu akan lebih bermanfaat. Tidak akan bingung, tidak akan ikut-ikutan. Jadi kalau orang itu mempunyai ilmu yang luar biasa, mempunyai ilmu meskipun itu ilmunya sedikit ataupun banyak, kalau sudah membawa tarbiyah ilmu, dia akan mempunyai pondasi-pondasi yang kuat, mempunyai pondasi-pondasi yang kokoh. Meskipun kok nggak sama, nggak masalah, karena ilmunya para ulama-ulama kita metodenya ya beda-beda. Jadi metodenya ini, tata caranya ini tidak sama, beda-beda. Seperti halnya yang dicerminkan para wali 9.
Kalau Kanjeng Sunan Kalijogo itu senangnya dakwah melalui budaya dan tradisi. Budaya dan tradisi. Tapi kalau Kanjeng Sunan Muria berdakwahnya melalui para orang-orang bertani dan orang-orang tukang, orang-orang nelayan. Jadi metode-metode itu tidak bisa langsung disamakan setiap ulama-ulama. Karena ulama-ulama itu seperti halnya melengkapi. Ulama-ulama itu dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala ulama itu untuk melengkapi sisi apapun. Jadi ada ulama-ulama seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini hak kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa ikut campur. Jadi kita tidak bisa ikut campur, apalagi mengurusi perbedaan-perbedaan tersebut. Karena seperti itu juga ada ilmunya. Seperti itu juga ada gurunya. Seperti itu juga ada tata cara ataupun firqah, metode-metode yang sama. Seperti halnya umpama sampean ini diajari misalnya 1 tambah 9 jadinya 10. 1 tambah 9 jadinya 10. Ataupun 1 tambah 8 jadinya 9. Terus 6 tambah 4 jadinya 9. 6 tambah 3 jadinya 8. Itu semuanya itu diibaratkan itu saling melengkapi. Jadi tidak ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Jadi jangan sampai sampean ini melakukan perbuatan-perbuatan amalia tanpa sampean ini belajar atau memiliki ilmu. Tidak akan berguna menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan suatu saat nanti akan datang suatu zaman di mana orang-orang yang paham agama itu sedikit. Innakum satamani sira kabeh asbahtum iku dadi sira kabeh fi zamani iku ing dalem manungsa kasirin kang akeh fakuha sapa pira-pira alim wa ing dalem zaman qalilin kang siti fakuha sapa pira-pira ahli fikih ing dalem zaman qalilin kang siti qura'uhu sapa ahli maca ing dalem zaman wa khadaba'uhu lan wong kang ahli padha ing dalem zaman kang siti zailuhu ing dalam zaman kasirin kang akeh mundu sapa wong-wong kang awe ing dalam zaman akmalu utawi nglakoni ilmu fi ing dalam zaman khairun iku luwih bagus minal ilmi ketimbang saking ilmu fayati lan bakal neko alan nasi ing atase manungsa apa manungsa wa manu qalilun kang siti fakuhau sapa pira-pira ahli fikih kasiron ing dalem zaman kang akeh khotobau sapa wong kang ahli pituduh qalilun ing dalem zaman kang siti moto sapa wong kang ambe ing dalem zaman kang akeh sailul ilmi sapa wong kang jalu ing dalem zaman utawi ilmu fihi ing dalem zaman khairun iku luwih bagus minal amali ketimbang amal. Jadi nanti
akan datang suatu zaman di mana orang-orang yang tidak paham agama akan sedikit. Jadi yang lebih diutamakan ialah orang-orang yang belajar, yang mengamalkan ilmunya dibandingkan orang-orang yang mengamalkan. Jadi lebih baik kita belajar ilmu pengetahuan agar ilmu-ilmu kita bisa bermanfaat dibandingkan kita berbanyak suatu amaliyah-amaliyah kita. Jadi ketika kita amaliyah-amaliyah, kita kan hanya sekedar ikut-ikutan. Kita kan hanya sekedar ikut-ikutan. Umpama ditanya ini kenapa kok seperti ini kenapa kok seperti itu. Banyak yang tidak memahami. Banyak yang tidak memahami. Karena di dalam hatinya, cukup saya tak beribadah saja. Cukup saya tak bermanfaat saja. Cukup saya tak menjalani apa yang sudah diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Padahal Allah juga memerintah kita mencari ilmu. Di waktu balik sampai meninggal wafatnya, itu menjadi kewajiban-kewajiban kita. Makanya ketika Abu Yadim Jati Cidahu Banten, beliau ini seorang ulama, seorang kiai yang paham tentang semua toreko. Ketika ada seorang murid bertanya, wahai Abuya, sampean kok tahu metode toreko ini, kok tahu metode toreko ini, kok tahu ilmunya ini, ilmunya ini, ilmunya ini. Sebetulnya panjenengan itu torekohnya apa? Dijawab oleh Abu Yadim Dimyati Cidahu di Banten, toreko aing ngaji, torekot aing ngaji. Jadi kalau ngomong membahas orang Banten, itu hubungannya dua pilar, yo toreko, yo ngaji. Dengan adanya torekoh dan ngaji, Allah berikan karomah-karomah kesaktian, Allah berikan karomah-karomah kadikdayaan, Allah berikan karomah-karomah yang mumpuni. Jadi dua pilar ini, ya toreko, ya ngaji, ya toreko. Karena toreko itu jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hubungannya ini yang ngaji. Jadi sampean jangan males-males untuk ngaji. Karena Syekhona Khalil Bangkalan terkenal ngajinya. Syekhona Khalil Bangkalan terkenal ngajinya. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari terkenal ngajinya. Jadi sampean-sampean ini menjadi generasi-generasi setelahnya, jangan sampai sampean tidak seneng ngaji. Sesungguhnya sampean-sampean di dalam masa nanti harus banyak-banyak min ahli fikihnya. Jadi harus banyak min ahli fikihnya. Jangan sampai min ahli fikihnya, min ahli Al-Qur'annya itu sedikit, tidak boleh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini, suatu saat nanti akan datang kepada manusia-manusia di masa depan sedikit ahli fikihnya, banyak juru pidatonya. Orang ahli fikih ini sedikit,
tapi banyak yang pidato. Sedikit orang-orang yang memberinya, banyak orang-orang yang meminta-minta ilmu pada masa itu lebih baik daripada amal-amalia. Jadi jangan sampai kita itu tidak senang sama ngaji. Ngaji ini juga bagian dari amalia-amalia yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Adat seorang ngaji, adat seorang mencari ilmu atau menimba ilmu, minimal bawa pulpen dan buku ataupun kitab. Ditulis mana yang nggak paham. Jadi jangan hanya sekedar ngaji telinga. Jangan hanya sekedar ngaji telinga. Jadi jangan sampai ketika kita datang di suatu majelis, kita tidak membawa pulpen dan tidak membawa kitab. Meskipun kita tidak punya kitab, minimal kita bawa buku kosong. Umpama ulama, umpama kiai itu ngomong apa, sampai catat meskipun sedikit, itu amalkan. Jadi gak bisa kalau diambil semuanya, durasi 1 jam 2 jam dari depan sampai belakang mau diambil semua, banyak yang hilang. Al-imanu uryanun utawi iman iku warda, walibasu lan utawi penggaweane iman, at-taqwa iku ing takwane, wajinatuhu lan utawi papahesi iman, al-haya'u iku imane, wasamartuhu lan utawi bawahe iman, wasamartuhu lan utawi buahe iman, al ilmu iku kelawan ilmu. Iman-iman kita ini telanjang, iman-iman kita ini telanjang. Lah pakaian-pakaian adalah takwa. Pakaiannya ialah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhiasan-perhiasan kita ialah rasa malu. Kita memiliki perhiasan. Perhiasan itu adalah rasa malu. Dan kita juga harus menghasilkan buahnya. Kita harus mempunyai buahnya. Buahnya ialah ilmu, ilmu pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innamal imanu lananging matine utawi iman, uryanun iku wada, wa kan lan ana libasuhu apa bagiane iman, at-taqwa iku takwa, ilallahi maring Allah, arifan ngerti yo teman-teman sira, zinatul haya'u utawi pamadine iman iku isin, sumal ilmu mangkonuli utawi al ilmu, samratul imani kumbuai iman, wada kayu lamu lan utawi mangkono-mangkono kang ditutur, yuk lamu iku dingerti apa dane. Jadi buahnya ialah ilmu. Jadi iman ini kita ini masih telanjang. Lah pakaiannya itu adalah takwa. Perhiasan-perhiasan yang harus kita miliki ialah perhiasan-perhiasan rasa malu. Dan buahnya ialah ilmu. Umpama sampean-sampean ini tidak mempunyai rasa malu, berarti masih telanjang. Berarti masih telanjang. Pakaiannya adalah takwa.
bukan pakaian-pakaian seperti ini. Kalau pakaian-pakaian seperti ini hanya sekedar menutup aurat. Jadi semuanya itu harus ada ilmunya. Jadi nggak sembarangan. Karena pemaku-pemaku agama harus memiliki ilmu pengetahuan. Jadi andai kata tidak memiliki ilmu, jadinya akan ngawur, akan tidak paham nanti, akan takhayur, belajar stres. Sesungguhnya ilmu bagi orang-orang mulia pasti akan menambahkan kemuliaannya. Sesungguhnya ilmu bagi hamba sahaya akan mengangkat derajatnya hingga ia mencapai pencapaian para raja-raja. Jadi kalau sampean kepingin kehidupan sampean mulia, kehidupan sampean menjadi orang-orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sampean kepingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya pencapaiannya para raja-raja, sampean harus minimal memiliki ilmu. Innal hikmata satamani hikmah tazidu iku napai apa hikmah as-sarifa ing wong kang mulya sarofa ing mulyane wa tarfa'u lan lahirake apa hikmah al-maluka ing Buddha hatta sehingga nemu sapa maknu yudarika madarikal muluki ing pira-pira kang ditemen pira-pira raja. Pasti semuanya ini Allah akan menambahkan derajat-derajat kemuliaan kita. Meskipun kita ini umpamanya orang biasa, anaknya orang biasa, yang terpenting kita memiliki ilmu. Ilmu itu akan mengangkat derajat-derajat kita. Ilmu itu akan menjadikan kehidupan-kehidupan kita bermanfaat dan berguna fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi jangan sampai sampean enggan untuk mencari ilmu. Jadi jangan sampai sampean merasa bosan-bosan untuk mencari ilmu. Dazidu tambah hikmatun apa hikmah sarifan ing wong kang mulya sarafan ingkang mulia adarfa'u lan ngangkat apa hikmah abdan ingkang kula madrakan ing kebutuh teman fadzarafa kang teman-teman mulyane apa kamu teman. Jadi dengan adanya sampean ini memiliki ilmu, dengan ilmu orang-orang mulia tambah dimuliakan, dan ilmu akan menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya, dan ilmu mengangkat hamba menjadi seorang hamba-hamba yang mulia. Dengan ilmu orang mulia tambah mulia, dan dengan ilmu mengangkat hamba jadi mulia. Jadi orang-orang yang berilmu di dunia saja sudah diberikan kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa. Dan sudah maklum bahwasanya besok di hari akhirat orang-orang yang berilmu akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang lebih mulia dibandingkan dengan yang ada di dalam dunia dan lebih kekal. Jadi di dunia itu
pasti Allah akan memuliakan. Apalagi nanti ketika di akhirat kelak nanti, lebih-lebih Allah akan memuliakannya juga. Karena ilmu itu, dawuhnya Nabi Sulaiman alaihissalam, dengan adanya ilmu saya bisa menjadi seorang raja. Dengan adanya ilmu saya bisa menjadi orang-orang yang beriman. Dengan adanya ilmu, semua kebutuhan-kebutuhan yang aku inginkan itu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Sulaiman itu seorang nabi dan seorang raja penguasa. Seorang nabi dan seorang raja penguasa. Jadi kita ini harus benar-benar yang senang untuk mencari ilmu. Setelah ilmu itu dicari, baru kita mengamalkan, baru kita mempraktekkan. Jadi jangan sampai sampean balik, sampean mencari ilmu wegah, mencari ilmu tidak mau, mencari ilmu gak suka. Tapi kalau langsung praktek sampean mau, ya hati-hati dulu. Jangan langsung moro-moro praktek. Karena ini urusan agama. Urusannya urusan agama, urusannya urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus berhati-hati. Jadi harus berhati-hati. Makanya ulama-ulama salafus shalah, ulama-ulama kuno ngendiko, suatu saat nanti warisan-warisan ulama-ulama kuno akan tersingkirkan dengan adanya perpaduan yang baru-baru. Tradisi-tradisinya ulama-ulama kuno salafus shalah itu ndak usah dandan, ndak usah model, ndak usah berdandan, ya apa adanya sudah. Model-modelnya ini apa adanya. Jadi ini yang sulit nanti ketika kita itu masuk di era-era masa-masa depan. Jadi umpama zaman dulu, ulama-ulama yang dipahami, ulama-ulama yang diambil ilmunya ialah ulama-ulama yang berzuhud, ulama-ulama yang zuhud. Jadi zaman dulu sama zaman sekarang tidak sama. Maka dari itu ajarilah generasi-generasi sampean untuk mengikuti tuntunan ajaran ulama-ulama terdahulu. Ikuti tuntunan ulama-ulama salafus shalah yang betul-betul sambung rasanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wis tidak butuh ketenaran, tidak butuh populer. Semuanya itu hanya murni semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang terpenting sampean ngaji gitu. Harus ngaji. Orang mukmin tidak senang ngaji, jangan. Harus senang ngaji. Apalagi sampean mumpung masih muda harus senang ngaji. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul adzim. Al-Fatihah.